kita mulai saja karena kita waktunya juga nggak terlampau panjang ya, dari jam 13 sampai jam 14. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nani Kurniasi selaku pengawas SMA Negeri 68 Jakarta, juga sekaligus menjadi pengawas di Jakarta Pusat ini, yang sedianya nanti akan memberikan opening speech dalam kegiatan webinar ini. Yang saya hormati Ibu Yunidar MPD selaku Kepala SMA Negeri 68 Jakarta beserta jajaran manajemen dan stafnya. Yang saya hormati Bapak Miftah selaku Kasubag TU SMA Negeri 68 Jakarta beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 68 Jakarta serta seluruh Bapak Ibu guru dari sekolah-sekolah lain yang kebetulan waktunya luang hari ini dan bisa mengikuti webinar yang kami selenggarakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pada siang hari ini. Semoga apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan selalu berada di dalam lindungannya. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan webinar ini dengan materi memaksimalkan pembelajaran diferensiasi. Ini adalah webinar yang telah dikolaborasikan dengan platform Merdeka Mengajar. Sehingga sesungguhnya secara nasional kegiatan ini bisa diikuti dimanapun. Bapak Ibu, acara ini nanti akan terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah 4 bagian ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada opening speech yang mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh Ibu Dr. Nani. Kalau tidak ada, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala. Kemudian selanjutnya adalah paparan materi oleh narasumber. Kebetulan narasumbernya sekarang itu berada di Jogja. Beliau adalah guru praktik dari guru penggerak angkatan kelima. Kemudian ada tanya jawab dan pendalaman materi, kemudian nanti akan kita tutup. Baik Bapak Ibu, untuk pembukaan, marilah kita sama-sama buka acara ini. Untuk yang muslim, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah, sedangkan untuk yang non-muslim dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita sama-sama buka untuk membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya supaya waktu kita efektif, efisien, dipersilakan mungkin untuk opening speech ya kepada Ibu Kepala. Ibu Nani belum ya? Belum ada. Sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nani Kurniasi selaku pengawas di Jakarta Pusat. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Pak Sukma udah dibuka, Bu Nani? Udah jadi co-host kok, Bu Nani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, Ibu Yun, yang Bu Yunidar MPD, yang saya hormati Pak Asep, Ketua IKM SMA Negeri 68 Jakarta, dan yang saya hormati narasumber, juga yang saya hormati seluruh komunitas yang hadir pada hari ini, seluruh Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua bisa hadir dalam webinar hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses untuk SMA Negeri 68 yang telah
dapat membuat ya komunitas belajar ini, di mana ini kayaknya baru satu-satunya ya pertama kali dari SMA yang berhasil ya membuat komunitas ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa berimbas kepada SMA-SMA lain atau mungkin bisa lebih banyak lagi ya untuk membuat komunitas-komunitas seperti ini yang luar biasa. Ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada Pak Asep dan SMA Negeri 68 Jakarta. Untuk hari ini kebetulan saya diberi kesempatan, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan saya ingin menyampaikan bahwa memang pembelajaran diferensial ini adalah merupakan hal yang sangat penting ya, yang sangat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Sehingga perlu pemahaman ya kepada seluruh guru seluruh Indonesia dalam hal pembelajaran diferensiasi ini. Pembelajaran ini tentunya adalah mengakomodir seluruh kebutuhan belajar peserta didik, ya, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, dan juga pembelajaran ini sesuai dengan kemampuan dan potensi peserta didik. Ini luar biasa bahwa pembelajaran diferensial ini ya tentunya harus dilaksanakan ya oleh guru, di mana pembelajarannya itu beda ya, memperlakukan siswa itu beda-beda. Jadi pelaksanaannya beda, bisa di dalam prosesnya, bisa di dalam kontennya, dan juga bisa di dalam hasilnya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini memang masih perlu dipahamkan, sehingga tadi komunitas ini sangat penting ya, posisinya dibutuhkan sekali oleh guru-guru agar nanti ke depan pembelajaran diferensiasi ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang memang harus diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka ini. Pembelajarannya betul-betul memfasilitasi atau berpusat kepada peserta didik. Nah, ini tentunya komunitas ini berharap nanti seluruh anggotanya ya, seluruh anggota komunitas berperan aktif ya ketika melaksanakan mungkin webinar atau pertemuan ya. Selanjutnya diharapkan kita semuanya bisa berkontribusi ya, memberikan yang terbaik, terutama biasanya di awal-awal memang semuanya bisa aktif, tetapi di akhir-akhir ya diharapkan nanti aktif terus ya, terus bisa berkontribusi lah, sehingga tentunya di sana ada sharing, di sana ada sharing pengalaman, ada hal-hal yang mungkin praktek baik yang mungkin bisa diwujudkan di dalam pembelajaran diferensial ini. Demikian yang saya sampaikan ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi apresiasi buat Pak Asep, terutama Ketua IKM SMA Negeri 68 Jakarta yang terus semangat dan terus berjuang untuk bagaimana untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa-siswanya, dan juga selamat dan sukses untuk SMA Negeri 68 Jakarta dan seluruh anggota komunitas yang hadir pada hari ini. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nani Kurniasi yang walaupun dalam perjalanan ya Bu, masih dalam perjalanan beliau dari LPMP mungkin, tapi menyempatkan untuk membersamai kegiatan yang luar biasa pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke narasumber, perlu mungkin saya sampaikan, narasumber nanti insya Allah akan menyampaikan sekitar 25 menitan lah paparan materinya. Berarti di jam 1
mungkin. Mungkin narasumber sudah selesai memberikan paparannya dan kita masih punya waktu nanti untuk memperdalamnya dengan tanya jawab. Mungkin untuk pertanyaannya Bapak Ibu dipersilakan untuk bikin di chat. Insya Allah nanti kita akan bantu bacakan pada saat setelah selesai paparan. Baik Bapak Ibu, tidak buang-buang waktu ya kita karena memang waktunya tidak terlampau panjang. Kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Ibu Marlina MPD. Tadi sudah saya sebutkan, beliau adalah guru praktik dari guru penggerak untuk angkatan kelima. Yang saat ini beliau tengah berada di Yogyakarta. Mudah-mudahan sinyal dan segala macamnya bisa mendukung acara ini. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk narasumber kita. Oke, Bapak Ibu Marlina, MPD, waktu dan tempat kami sediakan, dipersilakan. Waktu Ibu sampai jam 1.40 ya Bu ya, karena waktu kita nggak terlampau panjang. Mudah-mudahan cukuplah ya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, dipersilakan kepada Ibu Marlina MPD. Ya, baik. Tes, suara saya masuk kah? Masuk jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep sebagai Ketua IKM SMA Negeri 08 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Wah, tes suara nih. Suara saya nyambung nggak ya? Halo. Clear Bu, langsung. Oke, ya memang baik. karena di mute yang lain. Oh, di mute ya. Oke, baik. Kepada yang terhormat, iya oke baik. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 08 Jakarta, Ibu Yunidar, yang alhamdulillah sudah bersamai kita di sini, Kepala TU SMA 08 Jakarta, Bapak Miftah, dan manajemen SMA Negeri 08 Jakarta, tentunya Ibu Nani, pengawas JP Wilayah 2 yang selalu terus membersamai kami dalam mensukseskan kurikulum merdeka di SMA Negeri 08 Jakarta. Dan tentunya Bapak Ibu guru semua di sini yang alhamdulillah tidak hanya dari SMA Negeri 08 Jakarta yang hadir, tapi dari beberapa sekolah ya, tadi disebutkan oleh Pak Asep ya. Luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang luar biasa ini kita mendapatkan rahmatnya, diberikan kesempatannya untuk terus meningkatkan pemahaman kita, tupoksi kita ya, amanah kita dalam memberikan yang terbaik untuk generasi emas Indonesia, yaitu para peserta didik kita. Iya baik. Pak Asep, ini semuanya di-mute kah atau bisa mereka nyalakan? Saya mau sedikit breaking dulu. Pak Sukma, halo. Oke, bisa unmute. Oh, bisa ya. Bapak Ibu, kita breaking sebentar dulu Bapak Ibu. Yuk, kita refreshing dulu. Ya, oke. Semuanya bisa suaranya ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yuk, kita breaking ya. Sebentar untuk merefleksasikan sedikit kita yang sebelumnya mungkin sibuk dengan kegiatan tadi pagi ya, pengawas ya. Sekarang kita fokuskan dulu, yuk. Nama gamesnya adalah Saya Bilang, Bapak Ibu ya. Saya bilang ya, mungkin ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan ya. Saya bilang, kalau saya bilang pegang telinga, Bapak Ibu pegang telinga. Kalau saya bilang pegang hidung, Bapak Ibu pegang hidung. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, yuk kita semuanya kita coba ya, konsentrasi ya. Yuk. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang kuping. Bilang hidung. Ayo, bener gak? Bener gak? Tadi saya ngomong apa? Kan ada kata bilangnya. Iya, seharusnya kalau saya bilang diem ya. Kalau nggak pakai ada saya bilangnya, berarti nggak melakukan aktivitas, gitu ya. Iya, oke, kita ulang lagi. Yuk, ingat, saya bilang, baru Bapak Ibu berubah, gitu ya. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang rambut. Kalau yang pakai rambut jilbab ya. Bilang bibir.
Ayo, ini keren ya, kita kasih apa semuanya luar biasa. Bapak Ibu sudah sedikit segar ya, walaupun sebentar ya. Madam, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat selalu ya. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu. Izin ya, izin share screen ya Bapak Ibu semua. Iya, Bu. Iya, siap. Ini saya dikasih waktunya soalnya sangat luar biasa nih, singkat padat. Ya Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asep sebagai Ketua EKM SMA Negeri 8 Jakarta yang luar biasa semangatnya tadi disampaikan oleh Ibu Nani ya, luar biasa dalam membersamai kami ya, warga SMA Negeri 8 dalam mensukseskan kurikulum Merdeka. Temanya adalah memaksimalkan pembelajaran diferensiasi. Yuk, sebelum kita masuk pembelajaran diferensiasi materi ini, saya ingin Bapak Ibu bisa menyaksikan video dulu nih. Bisa saya share. Terdengar gak Bapak Ibu? Dengar. Terdengar. Oke. Itu Bu, kalau kuang. Saparu Terdengar. iPhone halo. Anak sekolah bagaimana nih? Ya Bu. Saya siswa 68 sedang. Di mana nih? Audionya nggak ini ya? Ini nggak di-share audionya nih, kayaknya ini nggak kedengeran. Nggak ada suara ya, Pak? Nggak ada kedengaran suaranya. Bu Marlina pada saat nge-share nggak di-share audio tuh soundnya apa di checklist. Mar, Audio nggak muncul. Kenapa Bu? tidak Audionya nggak muncul. Oh, tidak muncul ya video suaranya ya. nggak di-share screen, Iya. nggak di-share sound. Ya, oke. Ya, itu lagunya sih nggak terlalu ini sih, tapi Bapak Ibu bisa lihat ya aktivitas Ananda kita ya. Jelas ya? Bapak Ibu dari aktivitas peserta didik tadi, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan terkait dengan materi kita? Yuk silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Dari gambar tadi kalau kita kaitkan. Gaya belajar anak. Silakan Madam. Anak yang berbeda-beda. Gaya belajar anak yang berbeda-beda. Ada yang sambil santai tiduran, ada yang serius diskusi, ada yang sendiri lihat HP. Luar biasa, kita kasih aplaus dari Madam Mas Rini. Ya, ada lagi? Silakan terima kasih Madam. Aku Bu Marlina. Ya, silakan. Yang aku lihat sih bahwa bagaimana Ananda itu ragam-ragam karakteristiknya dan mereka unik gitu kan. Mungkin itu ya. Ih, keren banget. Kasih aplaus lagi. Ya, 2 jempol untuk Pak Ketua IKM Pak Asep. Ya, baik, luar biasa Bapak Ibu. Dari Pak Bu Mas Rini, dari Pak Asep ya, dapat mengaitkan kaitan video ini dengan judul materi kita yang saat ini akan kita diskusikan. Kita sharing ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu pastinya lebih berpengalaman dari saya ya dalam terkait pembelajaran peserta didik. Nah, di sini Madam dan Pak Asep sudah bisa menyimpulkan bahwa tersurat di dalam video ini adanya keragaman dari peserta didik kita. Ini adalah sebuah tantangan kita ke depan ya, dan saat ini ke depan terkait dengan peserta didik kita. Mau bagaimana nih kita?
Apakah kita dengan pola yang sama, dengan karakter anak yang berbeda-beda itu, kita memberikan pembelajaran yang sama, modelnya sama. Apakah seperti itu? Bisa tercapai kepada peserta didik kita? Tadi tuh ada yang main game, ada yang duduk diem, ada yang aktivis ya di sekolah ya itu. Nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, nah ini nih, ini salah satu tokoh yang mungkin ya pastinya tidak asing lagi lah untuk kita ya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ini terkait dengan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Jadi mereka tidak memiliki keragaman. Kalau kita cek kembali, anak yang kembar pun pasti ada perbedaan. Gitu ya. Kita satu darah, saudara, itu pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam satu kelas 36 siswa, dia memiliki keragaman yang berbeda-beda. Nah, bagaimana nih kita menyikapi perbedaan ini sehingga yang mau kita capai tuh terjangkau oleh kita. Apa sih Bapak Ibu yang mau kita capai dalam pembelajaran Bapak Ibu? Apa? Apa Bapak Ibu yang mau kita capai dalam pembelajaran Bapak Ibu? Tumbuhnya kompetensi dan karakter anak. Oke, yang lebih spesifik lagi apa? Kita ngajar, apa yang mau kita capai? Apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang berkarakteristik. Keren sekali. Iya, kaitannya dengan RPP, dengan modul ajar apa Bapak Ibu? Kita berdiri di situ, kita menerapkan apa Bapak Ibu? Apa yang mau kita capai? Tujuan pembelajaran. Iya, wih luar biasa. Itu yang mau kita capai. Kita berdiri di situ, di depan anak-anak kita ingin nih tujuan pembelajaran kita tercapai. Tapi bagaimana ya dengan karakteristik yang berbeda-beda? Inilah yang harus kita buka ya, paradigma kita terkait dengan pembelajaran yang seirama dengan kurikulum Merdeka, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita nggak bisa paksakan. Pendidik hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, ini dia tujuannya Bapak Ibu ya. Apa saja ini perlukan dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang terdiferensiasi secara jelas? Ini Bapak Ibu ya. Memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya. Sesuai dengan apa? Kesiapan belajar, minat, dan profil siswa. Jadi pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya kita fokus pada produknya, tapi juga kita bisa fokus pada prosesnya, pada materinya. Nah, bagaimana nih berikutnya? Nah, ini dia. Diferensiasi itu adalah makanya berbeda-beda, perbedaan. Ini kalau guru sosiologi udah biasa nih, diferensiasi sosial ya. Itu bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan dengan keberagaman. Nah, kalau dalam hal ini kita belajar nih dengan kondisi yang beragam. Apa tujuannya? Yaitu membantu peserta didik tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu kita paksakan. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memaknai pertumbuhan mereka sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan sistem AMONG, ya tuturi handayani, membantu peserta didik nih memaknai tahap per tahap, fase per fase, begini loh, ya. Kita nggak bisa paksakan minatnya anak, bakatnya anak. Kita hanya bisa ya ini menuntun mereka. Itu. Berikutnya memfasilitasi peserta didik berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Wah, luar biasa ini kerjaannya Bapak Ibu guru BK ya khususnya ya dalam memaksimalkan bakat dan minatnya peserta didik kita. Nah, sekarang kita juga guru bidang studi juga harus bisa menguasai ya. Minimal kita dapat datanya dari guru BK nih sehingga kita tahu persen dari siswa kita. Ya, emang sih ya kalau kita hitung yang ngajarnya sampai 12 kelas itu berapa? 12 kali 36. Apalagi yang siswanya 40, bisa dikali berapa nih itu ya. Ini memang luar biasa Bapak Bu, ini tantangan kita di saat ini ya, bahwa keragaman anak itu adalah suatu kekayaan yang bisa kita maksimalkan menjadi potensi mereka sehingga apa yang mau kita capai, tujuan kita itu terpenuhi. Nah, bagaimana nih memetakan kebutuhan belajar siswa? Tadi udah disinggung ya, kita bisa melihat kesiapannya melalui apa? Kalau dulu Bapak Ibu kesiapan belajar siswa ini kita bisa
bisa melalui asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada panduan asesmen siswa yang baru ya. Salah satunya bunyinya gini Bapak Ibu. Untuk diagnostik itu hanya berlaku untuk sekolah khusus. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, untuk kita yang reguler, asesmen diagnostik itu diganti dengan istilah asesmen awal. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari pengalaman-pengalaman sekolah yang sudah melakukan ini, termasuk kita ya Bapak Ibu ya, sekolah SMA Negeri 68, ini melakukan diagnosis sampai melibatkan psikolog. Nah ini kan buat ribet banget nih, padahal itu bukan menjadi salah satu penilaian kita untuk penguasaan anak dalam mencapai TP. Enggak, kita aja hanya pengen tahu aja nih sejauh mana sih anak ini siap untuk belajar. Nah, sehingga namanya diganti Bapak Ibu, namanya menjadi asesmen awal. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk informasi ya. Jadi asesmen diagnostik hanya berlaku untuk sekolah khusus. Sekolah khusus itu siapa? Sekolah-sekolah, mohon maaf, sekolah-sekolah SLB itu ya, yang punya kategori khusus. Jadi kita namanya adalah asesmen awal ya. Nah, ini modelnya apa aja? Bapak Ibu bisa melalui kognitif, pengetahuan, bisa melalui emosional anak ya. Jadi Bapak Ibu mendata ya ini. Nah, berikutnya apalagi minat siswa. Jadi kita bisa tahu nih kebutuhan belajar siswa itu dari minatnya dia apa sih? Apa sih yang dia pengen sih? Nah, profil belajar siswa tadi tuh Madam sudah menyampaikan, wah itu gaya belajar anak tuh berbeda-beda. Iya, kita tahu mungkin dari kebiasaannya mereka yang dia nggak bisa diam. Oh kayaknya nih gaya belajarnya di kinestetik yang pokoknya dia dikit-dikit ngisengin anak temennya, ya dikit-dikit anak-anak pada teriak, Bu, si X, Bu, si ini, Bu, si C. Nah, itu udah ketahuan tuh bahwa dia lebih cenderung pada kinestetik. Ya, ini profil belajar siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran diferensiasi itu ada 3, Bapak Ibu. Apa aja? 1, diferensiasi proses. Apa sih proses itu? Ya, mempersiapkan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kecenderungan anak-anak kita ini, ya. Kita bebaskan mereka untuk cara mereka belajar seperti apa. Ya, mau dia sendiri silakan, mau yang dia berkelompok silakan. Ya, pastinya kan ada anak tuh yang dia lebih enjoy ya belajar sendiri. Ya, kita biarkan Bapak Ibu. Itu gunanya untuk apa? Untuk memaksimalkan bakatnya dia. Tapi ada juga hal-hal yang harus kita barengin, fasilitasi ya. Apa tuh? Dari dia sendirian itu khawatir nanti timbulnya apa Bapak Ibu? Kalau anaknya cenderung dia sendiri Bapak Ibu? Individualis. Iya, individualis. Kita bisa menarasikan itu secara pelan-pelan terhadap peserta didik ini. Ya, jangan sampai karakter ini menjadi tumbuh berkembang ya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi di sini kita kaitkan juga nih ya dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Gitu ya. Ini mau berkelompok silakan. Jadi ini kita berikan kebebasan kepada peserta didik kita, diferensiasi proses ya cara mereka belajar. Nah, kemudian konten, materi Bapak Ibu, diferensiasi konten. Mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Dilihat dari apa? Kesiapan, aspek minat, aspek profil yang tadi itu kita lihat. Nah, dari sini kita bisa menawarkan mereka dengan berbagai materi. Jadi ini cara materi kita sampaikan kepada peserta didik kita seperti apa. Kita siapkan. Jadi kita udah siap dulu Bapak Ibu. Yang bersifat handbook ya atau yang bersifat print out ya kita siapin. Yang sifatnya link-link ya yang anaknya memang dia sukanya dengan visual gitu ya. Itu kita siapin link-linknya, link YouTube ya, link materi ya, blog-blog jurnal kita siapin tuh yang terkait dengan materi. Ya, terus anak yang yang kinestetik mungkin dia lebih cenderung pada video-video ya kita siapin movie maker. Jadi kita menyiapkan beragam materi untuk peserta didik kita. Bentuknya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita siapkan. Nanti kita ini silakan Ananda ini materi terkait ini silakan Ananda bisa ambil pelajari, bisa eksplorasi materi ini sesuai dengan kesiapan Ananda atau minat Ananda silakan. Jadi kita memberikan materi dengan berbagai bentuk Bapak Ibu. Ini konten ya. Terus produk. Produknya seperti apa? Kalau biasanya kita nyuruh peserta didik itu yuk silakan kumpulkan makalah
deadline minggu depan, misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk diferensiasi Bapak Ibu kita berikan kebebasan kepada peserta didik kita. Mau bentuknya apa silakan. Yang pasti Ananda kita bisa menghasilkan sebuah produk. Kenapa bisa beragam? Karena kita lihat di sini kita sudah melakukan ini, ya, sudah melakukan asesmen awal tadi. Ya, tentunya kalau mereka sudah mengenal macam-macam minatnya, macam-macam profilnya, mereka juga akan menghasilkan produk yang berbeda, ya. Prosesnya juga akan berbeda. Nah, 3 hal ini, ya, tahapan diferensiasi yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi proses, konten, dan produk. Nah, pembelajaran diferensiasi bertujuan untuk mendukung semua murid di kelas kita. Jadi kita berharap Bapak Ibu kita bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Nahni, ya, di mana kita bertugas untuk memfasilitasinya, betul, ya. Selanjutnya, apa sih pentingnya kita mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa? Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi diferensiasi itu sebuah paradigma Bapak Ibu, cara berpikir. Jadi memang yang harus sekarang kita lakukan adalah paradigma dulu. Kita luruskan dulu paradigma kita. Ya, apa sih kita ini? Diferensiasi itu seperti apa sih? Oh, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kenapa? Karena murid kita beragam, maka kita harus memenuhinya. Gitu. Seperti kita orang tua ketika kita memenuhi anak pertama kita, anak kedua, anak ketiga. Ya, kebetulan anak saya 3 gitu ya. Pasti mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti di kelas kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan keragaman karakteristik mereka, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah sampaikan ya, kebutuhan saya ulang kembali nih, kebutuhan belajar siswa itu apa yang harus kita penuhi? Ada profil, ada minat, ada kesiapan belajar. Ah, kita lebih spesifik nih Bapak Ibu ya. Tomlinson ini memang seorang tokoh yang memang mengusung tentang pembelajaran diferensiasi ya. Kalau di Indonesia yang saya kenal itu ada dokter namanya kebetulan sama Bapak Ibu dengan saya ya, dosen Unhan, dosen Andalas ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada yang dari Andalas mungkin kenal, itu Dr. Marlina ya, beliau melakukan penelitian tentang bagaimana menyikapi keragaman di dalam satu kelas itu ya, pembelajaran bisa tercapai seperti apa. Nah, salah satunya adalah ini ya, pembelajaran diferensiasi. Nah, kesiapan belajar Bapak Ibu definisikan sebagai apa? Di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Jadi yang tadi Bapak Ibu, kita bisa nih untuk tahu anak ini siap belajar atau belum, kita bisa melakukan asesmen awal itu. Nggak usah yang susah-susah Bapak Ibu, yang sederhana aja. Apakah harus melibatkan terkait dengan materi? Enggak juga Bapak Ibu, ya. Boleh mengaitkan materi, boleh, tapi yang sederhana Bapak Ibu. Jangan nanti membuat anak langsung hopeless ya ketika dia nggak bisa, aduh jadi apa nih ini? Ya kalau anak yang termotivasi sih dia langsung, wah saya harus tahu nih, nggak bisa ngejawab ini, saya harus lebih tahu nih, itu ya. Bapak Ibu bisa lewat dari hobinya dia ya. Kalau kita lewat job ini ya Bapak Ibu ya, bisa lewat emosi ya. Ayo apa nih yang Ananda rasakan pada siang hari ini? Ya sama-sama, yuk itu ada emoji kan, ayo berikan kepada ibu emojinya apa. Nah, itu salah satu kesiapan belajar siswa Bapak Ibu ya, bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya Bapak Ibu, banyaklah cara ya untuk mengetahui anak ini sudah siap belum nih untuk belajar, mengikuti pembelajaran saya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukannya Bapak Ibu, kita akan bisa tahu Bapak Ibu ya, yang bersifat mendasar ya, bersifat transformatif, terus konkret, abstrak ya, sampai lambat cepat. Ini tergantung dari bentuk asesmen awal yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini yang terkait minat nih Bapak Ibu ya, kita pengen tahu minatnya siswa dari mana aja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kecenderungan Ananda kita. Apakah dia lebih seni ya, literatur, teknologi, sampai ke kriya. Terus ekspresinya gimana nih? Oh, dia lebih dominan ke lisan. Dia lebih artistik
ya, atau dia tulisannya bagus tuh itu ya. Ini salah satu alternatif yang bisa kita tahu minatnya siswa seperti apa ya. Ini nanti kita bisa minta rekomendasi nih ya dari guru BK ya, ini lebih paham lah ya terkait dengan minat bakat siswa. Nah, profil Bapak Ibu, profil belajar siswa itu bisa kita lihat dari mana? Tadi yang disampaikan oleh Madam Mas Rini, gaya belajar itu salah satu profil Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu ananda kita ini dia cenderung visual, udah kita kasih aja dia tuh catatan. Kita kasih aja link materi, pasti dia akan belajar. Tapi kalau dia gaya belajar kinestetik, susah Bapak Ibu kalau kita lakukan dengan cara visual ya. Ini ada lingkungan ya, lingkungannya seperti apa ya, profil belajarnya ya, itu lingkungan belajarnya seperti apa. Mohon maaf ya, ananda kita misalkan yang dia tinggalnya itu satu rumah bersamaan ya dengan 5 anggota keluarga. Nah, seperti ini bagaimana nih kita memberikan pola pembelajaran untuk peserta didik kita yang seperti ini. Nah, ini harus kita sikapi Bapak Ibu ya, budaya ya. Dia lebih ekspresif. Kalau kita buat dia apresiasi, kamu keren banget tuh, langsung dia iya ya Bu ya, saya pintar ya Bu ya, atau gimana ya Bapak Ibu ya itu, atau dari multiple intelijensi yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, ini Bapak Ibu tentunya kita pahami bersama Bapak Ibu, setelah pandemi kemarin ya, pastinya siswa kita ini punya beragam latar belakang. Nah, pentingnya untuk kita melakukan asesmen awal yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk mengetahui identifikasi kebutuhan belajar murid tadi yang sudah kita bahas ya, kita bisa tahu kesiapan belajarnya dia, kita bisa tahu minatnya dia, kita bisa tahu profil belajarnya itu dari mana ya. Bisa kita mengamati perilaku siswa kita Bapak Ibu ya. Biasanya kita kan sering melihat mereka tuh di luar kelas atau lagi olahraga ya. Kita sering melihat dia atau lagi aktivitas ekskul. Nah, kita bisa mengamati ya. Terus mengidentifikasi pengetahuan awal tadi ya, kita melakukan asesmen awal atau kita menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Nah, boleh juga nih Bapak Ibu ya. Nah, ini asesmen formatif ini saat pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana nih peserta didik ini apakah memang dia mumpuni ya secara akademik berarti ya kalau formatif ya, tes-tes ya. Nih. Izin Bu Mar, 2 menit lagi ya. Oke, siap ya. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, kemudian membaca rapot murid, mereview ini ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu beberapa alternatif yang Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Oke. Kemudian tadi ya, ini ya Bapak Ibu ya, konten, proses, dan produk. Ini 3 ini Bapak Ibu yang harus kita ingat, yang harus kita coba pahami, yang harus kita coba implementasikan dalam pembelajaran kita ke depan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan murid dan tentunya tujuan pembelajaran kita tercapai. Nih ya. Nah, ini lebih konkret lagi ya. Seperti apa definisi konten? Tadi saya sudah sampaikan terkait dengan materi ya. Kemudian proses itu cara mengajarkan seperti apa ya. Ini produk. Nah, kita ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah seperti ini kalau kita biarkan bagaimana? Berarti diperlukan adanya manajemen kelas yang lebih efektif ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Penilaian sifatnya berkelanjutan ya. Bapak Ibu, diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mungkin manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Yang penting dimulai dan dicoba dulu. Dan yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Yuk sama-sama kita berubah Bapak Ibu. Perubahan di sekolah dapat diinisiasi dari luar. Namun perubahan yang paling penting dan berkelanjutan adalah datang dari dalam.
Demikian Bapak Ibu, luar biasa pada hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup sementara. Nanti kita perdalam melalui frontal YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita Bu Marlina. Luar biasa, walaupun waktunya terburu-buru ya, karena memang ini setidak-tidaknya ini harusnya ya 1-2 jam lah ya gitu kan. Tetapi memang jujur saja karena ini juga kita baru pertama sekali launching ya IKM kita, komunitas kita melalui platform Merdeka Mengajar. Artinya disiarkan secara nasional lah gitu. Artinya siapapun bisa mengikuti. Mudah-mudahan nanti kalau toh pun misalnya Bapak Ibu yang hari ini hadir merasa bahwa apa yang disampaikan memang ada manfaatnya untuk perkembangan di sekolahnya masing-masing, kita akan membuat webinar-webinar berikutnya jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai berjilid-jilid. Insya Allah, dan mungkin juga dengan narasumber yang akan kita ganti-ganti. Mudah-mudahan ya Bumar banyak temannya, nanti kita berkolaborasi dengan narasumber-narasumber yang lain. Bapak Ibu, ini adalah upaya kita semua dalam rangka lebih memahami dengan kurikulum Merdeka yang sebenarnya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, seperti janji saya tadi bahwa memang kegiatan kita sedianya adalah ingin lebih mendalami tentang apa yang disampaikan oleh narasumber. Mungkin Pak host mungkin nanti bisa raise hand langsung lah, mungkin bertanya ya. Yang raise hand nanti kita bisa buka di mute-nya untuk bertanya. Tapi sementara Bu Was, adakah yang sudah ada pertanyaan? Mungkin Bu Was melalui chat. Pertanyaan ini lebih kepada minta materi ya. Bisakah materinya dibagikan gitu? Oh, Bumar bisa nggak Bumar di link? Siap. Kita langsung bagikan. Apapun yang kita punya kita kasih lah. Oke, siap. Pak Sukma, udah saya kirim ke host Pak Sukma. Ya, baik. Ada yang raise hand mungkin Pak Sukma, tolong dilihat, dibuka saja. Izin bertanya Bapak. Ya, mohon disebutkan ya Bu, nama dan asal sekolahnya. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Asma Devi Puspita dari SMA Negeri 2 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat semua. Di sini tempatnya kita berkolaborasi, berbagi praktik baik. Saya sangat bangga dan bahagia sekali. Di sini Devi mungkin sedikit menyampaikan berhubungan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Banyak sedikitnya udah pernah dipraktekkan Pak, aksi nyatanya sudah ada. Namun di sini Devi mau minta penguatan sama Bapak Ibu guru hebat. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 komponen yang mesti kita terapkan. Ada konten, produk, kemudian satu lagi konten, produk, apa lagi Pak? Lupa saya, Pak? Proses. Nah, Ibu, ketika kita melaksanakan itu, apakah harus ketiganya terterap di saat pelaksanaan pembelajaran, atau boleh nggak kita menguatkan ke diferensiasi produknya saja atau prosesnya saja? Itu mungkin pertanyaan. Karena di sini Devi menerapkan di produk itu luar biasa anak-anak didiknya Bu. Walaupun awalnya dia nggak hobi menulis, dia nggak hobi presentasi, tapi ketika Devi memberi tagihan, Devi sampaikan tujuan pembelajaran, Devi nggak menyampaikan harus makalah atau segala macam, tapi produk anak itu ada berupa poster, mapping, malah video. Nah jadi ini merupakan suatu perbedaan bagi Devi sebelum kenal pembelajaran berdiferensi dan setelah kenal ini aksinya luar biasa ternyata siswa kita. Mungkin minta penguatan itu aja Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu Mar, waktunya kita. Oke, baik. Luar biasa. Bapak Ibu, kita kasih hapus untuk Ibu Devi. Luar biasa. Keren Bu Devi ya. Bu Devi luar biasa. Bu Devi sudah melakukan sebuah perubahan paradigma dan pembelajaran yang keren banget ya. Itu Bu Devi baru 1 ya produk ya Bu Devi ya. Iya, produk. Iya. Terlihat ya Bu Devi perbedaannya.
Iya, berbeda sekali Bu. Ketika sebelum mengenal pembelajaran berdiferensi, kita beranggapan semua murid itu kemampuannya sama. Kalau bikin makalah semuanya. Ternyata ada siswa kita yang nggak hobi menulis, apalagi mengetik, mungkin difaktorkan oleh beberapa faktor yang lain. Tapi ketika Devi bebaskan, dia ada bikin di kertas APS mappingnya, malah ada di kertas karton. Nah, ini merupakan suatu pembaharuan sehingga karya-karya anak itu bervariasi, Pak Ibu. Namun nanti sedikit ada kendala yang diutarakan sama Ibu. Cuman minta penguatan tadi dulu, Bu. Oke, baik. Ya, Bu Devi, luar biasa ya. Dari situ Bu Devi dan teman-teman yang pernah melakukan ya, saya yakin Bapak Ibu lain juga pernah melakukan juga. Pasti di luar ekspektasi, di luar perkiraan. Oh, anak kita bisa seperti ini ya loncatannya ya. Tidak hanya kita batasin, biasanya kan mereka buat kayak mind map misalkan ya, itu mind map di kertas aja misalkan. Tapi ternyata dia bisa buat digital. Nah, itu namanya produk. Nah, apakah proses, kemudian konten, produk ini diferensiasi harus kita lakukan semua? Tidak, Bapak Ibu. Disesuaikan dengan keenjoyan atau kenyamanan Bapak Ibu di kelas tersebut. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan satu diferensiasi dalam hal produk, itu sudah termasuk pembelajaran diferensiasi. Ya, dalam arti Bapak Ibu sudah memberikan memfasilitasi, sudah mengakomodir keberagaman peserta didik kita, tapi dalam hal produknya. Kalau tiga-tiganya luar biasa ya, tapi memang kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita melakukan tiga-tiganya ya, Bapak Ibu harus siap dengan persiapannya tentunya gitu ya. Jadi kita harus merencanakan dulu nih, kita mau melakukan diferensiasi tiga-tiganya. Kita udah ready belum ya dengan materi, keberagaman materi yang nanti mau kita sampaikan kepada peserta didik kita gitu ya. Itu konten kan ya, itu. Terus proses gimana? Nah, Bu Devi pada saat pekerjaan itu Bu Devi memberikan kebebasan nggak pada peserta didik, misalkan yang tadi saya sampaikan tuh anak-anak boleh bebas mengerjakannya, boleh berduaan, tigaan, maksimal pokoknya berkelompok 5 ya gitu. Seperti itu nggak Bu Devi? Iya, seperti itu Bu. Tapi rata-rata kan Devi ada ngajar 12 kelas tuh Bu. Ada beberapa kelas yang sifatnya individualis Bu. Dia mau sendiri, malah karyanya tuh kan dia Devi bebaskan duduknya tuh, boleh di taman, boleh di mana. Kita kan banyak belajar di luar ya Bu ya. Jadi dia beberapa kelas sifatnya individu, dia pamerkan secara ya sendiri-sendiri. Tapi ada kelas lain sifatnya kelompok. Jadi dia memaparkan video, kadang sebagian produknya. Kebetulan Devi guru PPKN Ibu. Iya, guru PPKN. Jadi kalau seandainya Devi menyampaikan materi itu hanya ceramah saja, rasanya itu hal yang membosankan bagi anak. Karena sebelumnya pernah merasakan di era-era sebelum adanya Merdeka Belajar, kita kan berpatokan satu sumber saja. Benar. Jadi dengan alhamdulillahnya Bu Devi kan calon guru penggerak juga Bu. Oh gitu. Jadi praktik nyatanya dicobakan langsung. Ternyata ya Bu, ada nampak faedahnya budaya-budaya positif udah terbangun di kelas. Selagi awalnya kita bikin kesepakatan kelas, tapi memang kesepakatan kelas itu penting kiranya Ibu. Nah, jadi ini nampak sama Devi perubahannya. Makasih, luar biasa Bu Devi. Jadi gitu ya jawabannya Bu Devi ya. Luar biasa Bu Devi. Selamat untuk mendiseminasikan ke teman-teman ya di Sumatera ya Bu Devi. Terima kasih juga sudah bergabung di komunitas IKM 68 Pak Bu Devi. Sukses selalu Bu Devi. Ya, baik, saya kembalikan kepada Pak Asep. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Bu Devi, terima kasih Bu Marlina. Selanjutnya kita masih punya 8 menit. Ada yang raisan nggak tadi? Pak Sukma, boleh dibuka audionya untuk mereka yang dari tadi juga dibuka Pak, nggak ditutup. Siap. Ada? Bapak Ibu masih ada yang mau memperdalam? Bapak, saya mau bertanya. Dari mana silahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Intan Puspitasari dari SMA Al-Fatah Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, saya mau nanya, ini kan ngurus anak sekelas itu yang beda-beda terkait waktu kan, misalkan fase E itu hanya setahun misalkan ya. Nah, realnya bagaimana? Karena kan di lapangan itu tentunya lebih kompleks ya, Bu. Itu yang mau saya tanyakan.
Baik, Bu Marina bisa langsung mungkin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Intan. Ibu Intan dari Garut ya, Bu Intan ya. Bu Intan ngajar pelajaran apa, Bu Intan? Biologi. Oh, biologi. Ya, biologi. Di sini ada guru biologi juga nih kayaknya nih. Ya, Bu Intan, terkait dengan materi ya Bu Intan ya, tentunya Bu Intan sudah melakukan diskusi ya dengan MGMP wilayah atau MGMP sekolahnya, batasan-batasan materi di mana sampai semester 1, mana semester 2 di fase E gitu ya. Nah, ketika sudah melakukan itu, nah kalau Bu Intan mau melakukan pembelajaran diferensiasi ini, Bu Intan tadi saya sudah sampaikan ada berbagai cara kita mengetahui kebutuhan belajar siswa, karena tujuan dari pembelajaran diferensiasi ini kan kita ingin mengakomodir kebutuhan belajar siswa itu bisa dipenuhi, sehingga apa memudahkan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ya. Bagaimana nih kalau dengan jumlah yang materinya seperti ini, terus anaknya juga saya banyak, gimana caranya? Kita alami aja Bu Intan. Alami dalam hal apa? Tadi cara-cara untuk mengetahui kesiapan belajar siswa kan banyak caranya ya. Nah, Bu Intan misalkan dengan cara yang sederhana mengamati nih, misalkan, atau Bu Intan ditambah dengan data dari guru BK. Oh, si anak kelas ini cenderungnya dia gaya belajarnya dia visual. Nah, berarti Bu Intan bisa mensikapinya dengan memberikan konten diferensiasi konten. Ya, materi ini bisa Bu Intan variasikan dengan tadi saya sampaikan bisa handbook ya, bisa melalui print outan ya, print out atau materi link ya, link materi kan kita nasional ada modul ya, modul ajar ya, modul materi ya, itu modul materi atau link video itu. Nah, ketika Bu Intan sudah memberikan materi yang beragam bervariasi, Bu Intan sudah melakukan diferensiasi. Salah satunya adalah diferensiasi konten. Terus misalkan nih dalam proses pembelajaran itu Bu Intan menggunakan model problem based learning misalkan ya, anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi jawaban dari masalah yang Bu Intan sampaikan. Nah, Bu Intan bebasin tuh ya cara mereka belajarnya seperti apa itu, tapi tetap dalam kontrol kita. Nah, berarti Bu Intan sudah melakukan dua diferensiasi, yaitu diferensiasi proses gitu. Apalagi kalau Bu Intan misalkan produknya dibebasin ya, misalkan anak-anak ini kita bebasin tuh untuk TP1 mereka produknya boleh bentuknya sesuai dengan kesukaan mereka, hobi mereka. Misalkan ada yang hobinya dia ngevlog, ya mereka bentuknya dalam bentuk vlog misalkan. Atau mereka yang suka menulis, mereka bentuknya makalah, itu dibebaskan. Jadi Bu Intan, kita coba ya sebuah pendekatan yang ini pastinya akan menguntungkan kita sebagai untuk apa? Untuk memudahkan kita mencapai tujuan TP ini gitu ya. Kalau kita nggak kenal dengan karakteristik peserta didik kita akan susah menjamahnya. Misalkan kita menyamakan gitu ya Bu Intan ya, materi kita ini dengan tugasnya sama gitu, model-model kita sebelumnya ya yang pernah kita lakukan, emang sepertinya kita paksakan mereka tidak keluar auranya, tidak keluar kemampuan yang enggak kita yang dimiliki oleh siswa. Tadi yang Bu Depi sampaikan tuh ya, bahwa ternyata anak-anak saya bisa jago-jago dalam memamerkan produk itu karena kita memberikan ruang untuk mereka mengeksplorasi, untuk mereka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa kita. Jadi Bu Intan, fokus kita jangan hanya ke materi. Jadi ada dua, kompetensi dan konten itu ya. Jadi bagaimana kita bisa membersamai peserta didik kita ini secara TP materi ini mereka tercapai, tapi kita juga bisa mengakomodir minat, bakat atau profil mereka. Insya Allah bisa Bu Intan. Gitu Bu Intan ya. Gimana Bu Intan? Terima kasih Bu. Oke baik. Terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Asep. Ini seru ternyata Bu Mar. Cuman waktu kita 2 menit lagi ya. Kita kalau tahu begini saya sampai maghrib ya ngerencanain waktunya. Untuk tahap kedua saja Pak Asep. Lanjut di tahap kedua nanti waktunya ditambah. Siap. Karena memang Bapak Ibu yang kebetulan hadir pada saat ini
ini memang kita sudah targetkan karena memang yang sudah memiliki komunitas setidak-tidaknya setiap minggu kita harus punya berkegiatan lah istilahnya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu akan kita lanjutkan itu kan. Kalaupun toh misalnya materi diferensiasi ini adalah memang yang saya bayangkan juga seperti tadi pertanyaannya Bu Intan ya. Pada kenyataannya di lapangan itu gak gampang ngurus 36 anak, apalagi 40, karakternya beda, materinya harus dikasih beda-beda, apalagi kita masih tidak mau keluar dari zona nyamannya. Perlu perjuangan dan perlu mungkin pembekalan pengetahuan lah bagi kita sebagai guru untuk bisa melaksanakannya. Kalau nanti mungkin akan kita coba, cuman saya cek dulu teman saya dari host atau dari yang bisa bantu, karena sedang kita usahakan Bapak Ibu terkait dengan sertifikat ya Bapak Ibu, karena memang tadinya kalau mungkin sekedar cerita ya, pada proses ini kami kemarin sudah mengajukan ke PMM, ke platform Merdeka Mengajar, karena kami menginginkan sertifikatnya itu dikeluarkan oleh platform. Jadi dipersilakan nanti untuk dikelola oleh penyelenggara webinar itu sendiri. Mungkin ya itu ada di pihak kami gitu kan. Tapi kami juga sedang berusaha tadi berkoordinasi dengan Ibu pengawas, ya mudah-mudahan setidak-tidaknya sertifikat kita diketahui oleh dinas lah mungkin gitu kan, supaya nilainya mungkin bisa lebih lengkap dibandingkan sekolah yang mengeluarkan. Jadi Bapak Ibu ini sedang dalam upaya ya, tetapi mungkin setidak-tidaknya ya kita akan keluarkan dari sekolah mungkin ya Bu Maria, dari kita dari penyelenggara webinar. Tapi kita memang sedang berusaha supaya memang tanda tangan dan stempelnya mungkin bisa lebih ada payungnya lah di atas daripada sekedar sekolah penyelenggara. Mungkin Bapak Ibu itu ya. Nah, Bapak Ibu kebetulan nih ada ini ya, ada yang presensi webinar ini sudah ada emailnya belum Pak Sukma, Pak Buas, sebelum kita tutup? Belum ini ada email baru presensi. Supaya nanti kalau kita sudah jadi sertifikatnya, Bapak Ibu mungkin kita akan bagi secara online aja ya, elektronik jadi nanti sertifikatnya. Bapak Ibu tinggal download nanti. Boleh isi lagi aja kalau nggak diisi. Pak Asep itu di absensi belum ada email tuh. Sudah ada perubahan. Bagusnya absen kita ada email Pak. Jadi ketika ada sertifikat siap. Kita dikirim. Dan kita perbaiki mungkin. Oke, baik Pak. Oke. Gimana bisa teman-teman bisa agak cepat mungkin memperbaiki absensinya itu lagi. Sudah bisa diisi ulang Pak. Maaf. Diisi ulang aja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, sesungguhnya 82 Bu Mar, ini di luar ekspektasi ya gitu kan, bahwa memang kolaborasi kita di komunitas platform Merdeka Mengajar ternyata memang diapresiasi oleh Bapak Ibu, sahabat-sahabat komunitas di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Ada yang Bu Depi dari Kalimantan, ada yang dari Garut. Nah, nanti mungkin Ambi bisa lebih cek ya nanti dari absensinya dari mananya. Itulah mungkin Bapak Ibu kegiatan kita walaupun tidak panjang cuma 1 jam ya. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan membawa manfaat dalam upaya dan ikhtiar kita selaku guru yang ingin maju tentunya. Selaku guru yang ingin memberikan yang terbaik buat peserta didik kita. Mudah-mudahan seperti tadi berbagi tentang praktek-praktek baik yang sudah dilakukan ini bisa terus dilanjutkan. Mungkin kita sama-sama saja mudah-mudahan sudah ada Bu Was supaya teman-teman yang lain terutama yang dari sekolah lain bisa mengisi ulang absensinya beserta emailnya. Mohon maaf atas yang sama Pak. Isi ulang aja presensinya. Tinggal diisi ulang aja. Silakan Bapak Ibu ya diisi ulang. Ini materi juga sudah kami share dan insya Allah Bapak Ibu karena kebetulan narasumber kita juga memang narasumber yang memang kompeten insya Allah di bidangnya karena beliau memang menangani guru-guru penggerak ya dan sekarang juga sedang upgrade ya Bu Mar, mungkin sedang upgrade pengetahuannya di Jogja ya terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Insya Allah nanti kita ke depan Bapak Ibu bisa bisa terus berbagi lah untuk hal-hal yang lain. Kami juga punya praktik baik mungkin di bidang pengelolaan profil pelajar Pancasila project gitu kan. Itu juga kita bisa saling berbagi nanti ke depan. Demikian mungkin mudah-mudahan sudah diisi. Pak Sukma bisa kalau saya tutup linknya bisa ini ya. Bapak Ibu sudah selesai dulu Pak Asep. Siap Bu?
Kasih kesempatan mereka ngisi absen dulu ya, sudah ada ininya. Baik. Jadi Bapak Ibu insya Allah ya tidak akan ada hal-hal yang mubazir, tidak akan ada hal-hal yang sia-sia dengan apa yang kita lakukan. Karena memang yang kami kalau di SMA Negeri 68 terus terang memang semua sudah bersepakat bahwa bagaimanapun kurikulum merdeka ini ada banyak menjawab persoalan-persoalan yang selama ini ingin kita lakukan ya, seperti contohnya bagaimana kita memberikan ruang yang sangat luar biasa terhadap peserta didik, terutama di dalam pelaksanaan proyek profil Pancasila. Ini sudah kami sudah punya praktek baik melaksanakan judul yang pertama. Dulu kami agak sulit untuk mencari anak-anak yang untuk mempersiapkan untuk opsi ya, untuk karya-karya ilmiah. Nah kemarin alhamdulillah kelas 10 saja di sekolah kami kemarin sudah bisa berbicara di tingkat provinsi untuk memenangkan juara ke-1. Yang lain adalah karena memang yang kami temukan adalah apabila kita melaksanakan sebaik mungkin melaksanakan kegiatan beberapa hal terkait dengan merdeka, dampaknya sangat luar biasa. Bapak Ibu, mungkin sudah absen ulang ya, kita sudah lebih daripada 4 menit. Kita sama-sama tutup saja. Mungkin Pak Sukman foto bareng dulu katanya. Ya? Foto bareng dulu katanya. Foto bareng bisa. Mungkin Pak Sukma bisa melakukan foto barengnya, silakan. Bapak Ibu monggo berikan foto yang terbaik ya untuk kenang-kenangan komunitas kita dari ini. Bapak Ibu monggo silakan. Senyum terindahnya. Senyum terindahnya mungkin. Senyum dengan 272-nya. Oke, sebentar ya. On cam dulu halaman 1-nya. Sebentar, halaman 1 on cam. 1, 2, 3. Oke, halaman 1. Iya, halaman 2-nya. 4 halaman nih masalahnya. 4 halaman 2-nya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. Oke, halaman 3 sebentar. 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir, halaman 4. Ya, coba di on cam dulu semuanya. Masih ada yang belum on cam nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum ditutup saya mohon mungkin 2-3 menit Bapak Ibu mohon menuliskan refleksi di kolom chat karena ini kan akan direkam ya Bapak Ibu. Mohon menuliskan refleksi terkait dengan kegiatan webinar kali ini. Kami mohon masukannya, mohon kritik dan saran terkait dengan kegiatan ini. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu terkait setelah melaksanakan webinar ini. Monggo kita kasih waktu 3 menit. Pak Sukma, mohon terus rekamnya Pak Sukma supaya bisa kita buka ulang nanti Pak. Kenapa Pak? Mohon terus rekamannya dilanjutkan supaya refleksi dari Bapak Ibu yang ada di sini kita belum dimatiin rekamannya belum. Kok iso
Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan refleksinya, sarannya untuk supaya kami dalam pelaksanaan di masa yang akan datang jauh lebih baik dan bisa jauh lebih bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga senantiasa kita selalu diberikan selalu kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang salam sukses bagi kita semua Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama tutup acara webinar ini. Untuk yang muslim kita bacakan hamdalah, yang non muslim dipersilakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih. Pantunnya mana Pak Asep? Pantun. Pak Sukma langsung di-download ya Pak Sukma rekamannya Pak Sukma. Makasih Bu Mar, Pak Asep. Sama-sama Bu Yun. Sehat selalu Bu. Selamat berjuang Bu Mar. Oke Bu.